Salam Indonesia, pemirsa hampir 1 dekade mengakhiri masa jabatannya sebagai pemimpin negeri, hingga saat ini pemikirannya masih saja terus menginspirasi. Dan di sela-sela kesibukan dan kehadirannya di kota Yogyakarta kali ini, beliau mampir dan bersedia menjadi tokoh spesial di Bincang hari ini. Dan di sini kita akan mendengarkan sama-sama seperti apa pandangan beliau terhadap kota Yogyakarta dan keistimewaannya, juga bagaimana pendapatnya tentang dinamika politik akhir-akhir ini. Dan tidak ketinggalan tentunya seperti apa sih kegiatan beliau saat ini setelah hampir 10 tahun meninggalkan istana. Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kabar Pak SBY? Alhamdulillah baik, Mbak Dewi. Alhamdulillah sehat Pak ya, walaupun hujan terus mengguyur akhir-akhir ini. Hujan barokah. Tidak banjir ya Pak? Tidak banjir yang penting. Baik, Pak SBY sudah hampir 10 tahun Pak kembali bersama dengan kami masyarakat Indonesia begitu. Kami masih terus bisa melihat kabar Bapak tentunya dari pemberitaan di media. Juga beberapa kali unggahan di sosial media yang Bapak lakukan sendiri begitu ya. Cukup menghibur, cukup mengobati rasa kangen masyarakat tentunya. Tapi kami ingin sekali mendengar dari Pak SBY langsung. Selain berpolitik, kesibukannya saat ini apa saja Pak? Kesibukan sehari-hari Mbak Dewi, di samping berolahraga, menjaga kebugaran fisik, mengikuti perkembangan situasi di negeri kita dan di luar negeri, lebih banyak saya menggunakan waktu saya untuk melukis. Melukis? Ya, yang kedua membina klub bola voli Lavani. Ya. Sekali-sekali masih menciptakan lagu, sekali-sekali saya masih menulis puisi dan juga cerita-cerita pendek. Kira-kira itulah yang saya lakukan setiap harinya. Tidak terasa hampir 10 tahun ya. Tidak terasa karena mungkin itu adalah hobi yang Bapak sangat cintai begitu. Betul, ya. Kalau di bidang seni tadi Bapak menyebut ada melukis, menyanyi, kemudian membuat puisi juga. Boleh nggak Pak cerita apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kecintaan Bapak terhadap bidang-bidang seni tersebut? Mungkin Mbak, ada darah seni yang mengalir ke diri saya dari kakek saya di Pacitan. Sehingga waktu saya masih remaja, SMP, SMA, bahkan SD, itu sudah menyenangi dunia seni, membuat puisi, ikut main musik atau main band, seni pewayangan, gamelan. Pendek kata, saya menyenangi seni meskipun sekolah saya dulu, saya jurusan matematika, tapi saya sungguh menyenangi seni dan betul-betul bersama teman-teman, sama-sama remaja mendirikan sanggar seni dan dari situlah barangkali jiwa seni saya mulai berkembang, meskipun tidak terus-terusan setelah itu karena saya masuk akademi militer dan tidak semua saya lakukan lagi seperti yang saya lakukan pada masa remaja. Jadi punya akar sejak saya muda. Melukis ini menarik sekali Pak, apalagi setiap kali Pak SBY menguploadnya di sosial media selalu membuat respon masyarakat luar biasa, bangga begitu ya. Ternyata Pak SBY punya darah seni yang luar biasa. Mereka nggak mengira ya? Tidak mengira. Terima kasih. Iya, Pak SBY sebenarnya selama ini dipajang di mana nih hasil-hasil karya yang sudah cukup banyak dan saya juga penasaran apakah sudah ada kolektor mungkin yang menawar begitu Pak? Sebagian besar Mbak Dewi dipasang di Galeri Seni Ani Yudhoyono di Pacitan. Saya membangun museum dan ini rancangan kami berdua, tetapi Allah menakdirkan lain, Ibu Ani tidak sempat melihatnya. Kami wujudkan museum dan galeri SBY Ani. Nah di situ salah satu bagian dari museum itu ada galeri seni. Lukisan-lukisan saya kira sekitar 150 ada di sana. Nah kalau ditanya apakah ada yang sudah membeli, begini. Waktu saya membangun museum dan galeri kan saya memerlukan dana. Di samping fundraising, sejumlah lukisan saya memang dibeli oleh teman-teman, mereka-mereka yang menyukai lukisan dan dananya saya gunakan untuk membangun museum dan galeri itu. Jadi mungkin ada 1-2 kolektor yang sudah memiliki lukisan saya. Mudah-mudahan makin ke depan makin baik lukisan saya sehingga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saya juga berkesempatan nanti ya Pak bisa melihat langsung hasil karya Bapak. Welcome. Baik, tadi juga Bapak menyebutkan bola voli Lavani ini juga menjadi salah satu kesibukan Pak SBY akhir-akhir ini begitu kan. Dengan mendirikan klub bola voli ini Pak, kami juga sangat penasaran apa yang melatar belakangi kecintaan Bapak terhadap olahraga ini? Ya, pertama saya sendiri sangat menyukai bola voli. Sejak SMP, SMA, Taruna Akademi Militer saya menjadi tim voli di lembaga itu.
Kemudian yang kedua, sepanjang waktu sampai saya masih presiden itu juga bermain voli. Meskipun tentu tidak seperti waktu masih muda. Nah, yang menginspirasi saya untuk membangun atau mendirikan bola voli, ya ketika Ibu Ani berpulang ke rahmatullah, saya betul-betul sedih, kehilangan, dan oleh karena itu saya harus mengisi hari-hari berat saya dengan cara mendirikan bola voli. Saya kasih nama Love Ani, berarti Love Ani, sayang Ani. Alhamdulillah, meskipun klub baru, tapi kami latih secara baik, sistematis, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dan alhamdulillah dalam waktu 2,5 tahun, ketika ikut turnamen tingkat nasional, Love Ani sukses dan kami menjadi juara dan bertahan selama 2 tahun. Mudah-mudahan tahun ini bisa bertahan. Ya, kira-kira sejarahnya begitu. Kira-kira sejarah begitu ya. Tapi kalau Pak SBY, saya membayangkan pasti Pak SBY juga sangat mengamati perkembangan tim-tim bola voli lainnya juga begitu di Indonesia. Apakah sebesar apa optimisme Bapak melihat ke depannya nanti tim bola voli di Indonesia sampai nantinya bisa mengharumkan nama bangsa? Saya punya optimisme yang tinggi. Suatu saat insya Allah Indonesia bola volinya bukan hanya leading pada tingkat Asia Tenggara atau ASEAN. Sekarang kita sudah juara ASEAN. Saya yakin 2, 3, 4, 5 tahun lagi kita bisa menjadi papan atas di Asia. Sekarang kita nomor 7 di Asia. Saya yakin nanti bisa masuk 5 besar. Nah, kalau masuk 5 besar berarti kita sudah punya peluang untuk main di dunia, entah di Olimpiade ataupun turnamen yang lain. Saya yakin apalagi sekarang animo masyarakat yang mencintai bola voli makin tinggi. Betul. Ini bagus, berarti akan banyak muncul bibit-bibit baru yang bisa kita bina, kita latih untuk nantinya menjadi pemain yang handal. Jadi saya punya optimisme, saya juga menjadi bagian dari pengembangan bola voli nasional kita dan tahun terakhir ini prestasi kita betul-betul meningkat tajam. Good news, bagus bagi bangsa kita, makin banyak yang berolahraga, bangsa ini menjadi bangsa yang sportif. Betul. Dan bisa bersahabat bersatu dengan yang lain. Ya, bicara mengenai pernah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, Pak SBY, ini adalah waktu yang sama sekali tidak sebentar. Dalam rentang waktu 10 tahun begitu panjang, banyak tentunya momen-momen yang tidak terlupakan. Kalau kita ngobrol sekarang pasti tidak akan cukup waktunya begitu ya Pak ya. Tapi kalau mungkin ada yang bisa dibagi saat ini Pak, adakah momen lucu, cerita lucu, utamanya ketika Bapak bertemu mungkin dengan rakyat atau menghadiri sebuah kegiatan, apa Pak yang paling dikenang? Banyak sekali, banyak. Tapi kalau boleh saya mengambil contoh satu momen yang tidak pernah saya lupakan, begini. Pada saat itu ada pertemuan internasional, datang para pemimpin dunia, karena itu pemimpin namanya East Asia Summit. Termasuk Presiden Obama, termasuk ya pemimpin dari negara Asia Pasifik. Nah, waktu itu kita ada di Bali. Saya tahu Obama itu pernah tinggal di Indonesia. Nah, pada saat acara dia bilang sama saya begini, Mr. Presiden, berarti kepada saya ini merindukan makanan-makanan Bali, makanan Indonesia. Nasi goreng, kemudian kerupuk, kemudian sate dan sebagainya. Tapi dalam jamuan makan malam kemarin kok tidak ada, kok semuanya makanan-makanan barat. Saya langsung deg begitu kan. Nah akhirnya begitu ngomong begitu ada lunch, santap siang. Karena sudah masuk main course ya, tapi bukan nasi goreng. Saya melihat dari sana ada yang namanya Pak Sudi Siralahi, Mensesnek. Saya undang beliau, saya bisikin, Pak Sudi bikinkan nasi goreng cepat, kalau perlu 5 menit. Untuk Presiden Obama. Akhirnya beliau lari ke belakang bikin. Nah masalahnya mereka punya pas pampres lah, ya SS di Amerika Serikat itu begitu tahu sedang masak itu didekati Pak Sudi. Ini untuk siapa? Untuk Presiden Anda? No way, nggak boleh. Akhirnya Pak Sudi, ini yang minta Presiden Indonesia ingin ngasih kepada teman dekatnya Presiden Obama. Pendek kata lolos. Dengan kopoh-kopoh langsung dimasukkan di situ. Obama begitu terperanjatnya, surprise. Begitu nasi goreng dapat langsung ditaruh, yang makanan lain disisihkan. Dia sangat suka. He was very happy waktu itu. Inilah contoh-contoh yang lucu-lucu tapi nyata, dan saya pertama kali merasa berdosa
tidak menyiapkan makanan untuk sahabat saya itu, tapi tertebus sudah karena dia sangat lahap menikmati nasi goreng waktu itu. Meskipun dimasak dengan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat, sangat singkat. Bangga ya Pak ya menjadi bangsa Indonesia, makanannya begitu dikenal oleh seorang presiden pada saat itu. Dan bukan hanya nasi goreng, saya kira makin banyak. Ya mudah-mudahan ke depan makanan kita seperti Thailand itu dikenal dunia. Saya kira kita punya potensi untuk itu. Ya, baik. Nah ini kan Pak SBY sedang berada di kota Yogyakarta yang saya yakin memiliki tempat tersendiri di hati Pak SBY. Nanti kita akan berbincang mengenai hal ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetap di Bincang hari ini. Ya, Bapak SBY saat ini sedang berada di kota kita tercinta di Yogyakarta yang sangat istimewa, dan sudah pasti ini bukan kali pertama, apalagi dulu ketika masih menjabat di pemerintahan kerap sekali datang ke Jogja. Jogja juga pernah menjadi bagian dari perjalanan karir militer Pak SBY. Tapi kami sebagai warga masyarakat dari Yogyakarta, Pak, sangat ingin mendengar pandangan Bapak sebetulnya tentang Yogyakarta itu di mata Pak SBY seperti apa sih? Yogyakarta memiliki keunikan dan keunggulan. Ya. Semua tahu Yogyakarta adalah kota budaya, kota pelajar, kota yang kritis, karena banyak sekali aktivis-aktivis yang tumbuh dan berkembang dari kota ini. Tetapi juga kota yang tidak bisa dilepaskan dari keindahan alam dan budaya lokalnya. Orang ingat Prambanan, ingat Borobudur, meskipun Borobudur Jawa Tengah, tapi taunya Yogyakarta. So, tempat yang manis, tempat yang indah bagi siapapun yang tinggal di sini. Tapi tentu ada tantangan-tantangan tersendiri siapapun yang bertugas di sini. Contohnya saya dulu waktu mengemban tugas memimpin Korem di Yogyakarta, berbeda dengan korem-korem yang lain juga ada tantangannya karena masyarakatnya kritis dan kita harus siap untuk berkomunikasi dengan masyarakat seperti itu. Tapi intinya ya, sekarang Jogja masih tetap indah, masih tetap dengan keunggulannya. Tentunya kita berharap makin maju Yogyakarta, tapi tanpa meninggalkan warisan dari leluhur-leluhur kita yang ada di Yogyakarta ini. Baik. Kita agak sedikit flashback agak lama nih Pak, ketika Pak SBY pernah ya menjabat sebagai Danrem 072 Pamungkas Yogyakarta. Betul. Ya sudah cukup lama tentunya ya Pak, tapi saya yakin masih ada dalam benak Pak SBY kenangan-kenangan apa yang paling masih melekat di benak Bapak ketika masa-masa itu Pak? Banyak juga tentunya itu, meskipun saya tidak terlalu lama. Karena setelah itu saya harus mengemban tugas ke Bosnia sebagai pasukan pemelihara perdamaian di sana. Saya menjadi komandan pengamat militer PBB. Tetapi sebelum berangkat ke Bosnia, satu peristiwa yang saya tidak pernah lupa ya. Ini terjadi pada suatu saat ada unjuk rasa mahasiswa. Tempatnya di IAIN. Nah, saya harus turun, saya sedang meninjau di lereng Gunung Merapi, diberitahu cukup besar, dan mereka melakukan orasi yang luar biasa bersemangatnya. Saya turun, saya langsung menuju ke situ, saya dengarkan orasi itu. Nah, ada pasukan pengamanan mungkin akan meminta mereka turun atau membubarkanlah unjuk rasa. Saya larang, jangan. Lebih bagus saya mendengar apa yang disampaikan oleh mahasiswa kita itu. Mahasiswa itu menyampaikan dengan berapi-api apa kritiknya pada pemerintah, pada pemerintahan Orde Baru waktu itu. Saya mendengarkan. Mengapa saya mendengarkan? Saya ingin tahu betul apa yang mereka kritik, yang mereka inginkan. Saya menilai 60% yang disampaikan itu benar. Yang 40% barangkali kurang akurat karena tidak begitu dan juga tidak semudah itu melakukan perubahan di sebuah negara. Tapi intinya saya mendengar, saya minta pasukan pengamanan memberi ruang pada mereka dan itu hari Jumat atau pas lohor. Saya langsung setelah cukup saya dengarkan orasinya, saya menuju ke tempat di masjid yang dekat di situ, saya sholat di sana. Nah, subhanallah itu yang sedang unjuk rasa sama-sama beribadah.
Jadi tanpa kita minta dah cukup, begitu mereka pun mengakhiri orasinya karena sama-sama ikut berziarah. Tetapi kemudian mungkin fotonya sampai ke Jakarta, dari Jakarta salah pengertian, dikira saya apa istilahnya itu terlalu dekat, tapi terlalu dekat dalam arti negatif dengan mahasiswa. Saya bilang, saya bertanggungjawabkan, saya bertemu dengan mahasiswa, kita harus mendengarkan pandangannya, kan begitu pemerintah supaya tahu kebijakan mana yang sudah tepat dan mana yang tidak tepat. Inilah yang tidak pernah saya lupakan. Ternyata Mbak, setelah saya menjadi presiden, saya juga belajar banyak dari waktu di Jogja. Intinya kalau pemerintah, kalau pemimpin itu willing to listen, mau mendengarkan, justru itu akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang bagus, penetapan kebijakan yang bagus. Dari Jogja pun ada benih-benih daya kritis masyarakat yang saya tangkap, tapi sekaligus saya belajar banyak dari sini. Baik. Kalau melihat perkembangan budaya dan pariwisata di Yogyakarta, Pak SBY melihat saat ini dan juga ke depan seperti apa sih Pak? Yogyakarta Raya ya katakanlah begitu, punya peluang besar untuk mengembangkan kepariwisataannya. Dunia juga seperti itu, banyak middle class dari seluruh dunia yang mengunjungi tempat-tempat yang indah. Oleh karena itu menurut saya ini harus menjadi daya saing Yogyakarta, keunggulan untuk mendapatkan revenue yang lebih tinggi lagi. Apakah wisata budaya, apakah wisata alam, apapun, menurut saya cukup besar potensinya. Yang penting kalau saya boleh menyarankan, tambahlah tempat wisata yang indah, tapi sekaligus menjadi contoh bagaimana kita menyelamatkan lingkungan. Green tourism, itu juga sangat populer sekarang ini. Di sekitar Jogja bisa dibangun seperti itu. Intinya saya percaya ini akan menjadi sektor pembangunan, sektor ekonomi yang bagus, yang punya prospek yang bagus pula ke depan. Baik, Yogyakarta istimewa, Pak. Bagaimana dari pandangan seorang Pak SBY ini melihat keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta? Saya melihatnya dari segi perjalanan sejarah. Kita ingat dulu, ketika Indonesia baru saja diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak terlalu lama, Yogyakarta mendukung penuh Republik baru ini, Indonesia kita ini. Saya masih ingat setelah saya pelajari, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan tegas dan cepat mendukung Republik Indonesia. Demikian juga Adipati Paku Alam ke-8 juga melakukan hal yang sama. Artinya apa? Ini penggal sejarah yang sangat menentukan. Ingat, Yogyakarta itu menjadi pusat perjuangan politik dan pusat perjuangan militer waktu itu. Dan dua-duanya penting. War and diplomacy itu sesuatu yang harus dimiliki oleh sebuah negara, apalagi baru merdeka. Yogyakarta menjadi contoh, menjadi model, dan kontribusinya itulah yang diingat oleh Jakarta, oleh nasional. Sehingga sejak itu tidak salah kalau Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa. Baik. Itu dari perspektif sejarah. Dari perspektif sejarah, Yogyakarta sudah istimewa sejak lama, tapi yang seperti kita tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlangsung pada saat itu di masa pemerintahan Pak SBY. Kalau boleh diceritakan kepada kami Pak, bagaimana pertama kali undang-undang itu kemudian dicetuskan seperti itu? Ya, pemikirannya berangkat dari pertimbangan seperti ini Mbak. Bung Karno dulu tahun 1950 sudah menerbitkan lah ya, dan menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Namun belum cukup jelas, belum lengkap, sehingga ada prakarsa untuk membuat sebuah undang-undang tentang keistimewaan Yogyakarta yang bisa dipedomani oleh semua, memberikan ruang yang cukup bagi DIY, termasuk sumber daya yang dibantukan oleh pusat, kemudian apa saja yang diatur dalam undang-undang itu. Kita lakukan persiapan membuat undang-undang itu dengan mengajak semua berpikir. Memang pemerintah dan DPR itu yang melaksanakan, tetapi DPR dan pemerintah juga mendengarkan pandangan masyarakat, baik masyarakat Jakarta, masyarakat Jogja utamanya, ataupun sumber-sumber lain. Dan itu bagus. Sebelum ditetapkan undang-undang itu mendengarkan kehendak rakyat.
Nah, bagi saya sebagai presiden dulu yang penting pastikan sesuai dengan sejarah yang ada di Yogyakarta, yang memimpin pastilah gubernurnya ya Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono dari masa ke masa, kemudian sebagai wakil adalah dari kalangan Adipati Paku Alaman. Dari situ itu sudah klop sebetulnya. Tapi variannya adalah bagaimana nanti sumber daya apa, kewenangannya sejauh apa, kemudian apakah ada semacam head of government dan head of state. Itu dibahas secara luas, memang agak lama sedikit, tetapi akhirnya saya mengambil prakarsa, sudah kita putuskan begini saja, yang jelas dikembalikan bahwa ya ini karena kekhasannya, nilai sejarahnya yang menjadi gubernur pemimpin mesti Sri Sultan Hamengkubuwono, wakilnya Paku Alam. Dari situ. Nah, yang lainnya diaturlah. Yang penting sistem nasionalnya ada, nilai kesejahteraannya ada, kesejarahannya ada, dan kemudian juga harus dilihat aspek-aspek demokrasi. Akhirnya bulat. Alhamdulillah, sekian puluh tahun kemudian, pada tahun 2012 kita sahkan, itu bulan Agustus. 2 bulan kemudian Ngarso Dalem, Pak Sultan Hamengkubuwono X, saya lantik di Gedung Agung menjadi gubernur pertama atas dasar undang-undang keistimewaan yang baru. Begitu sejarahnya. Dan itu menjadi momen yang sangat krusial bagi warga masyarakat Yogyakarta yang selalu bangga, Pak, menjadi bagian dari kota ini. Dan seharusnya Republik Indonesia harus juga membalas kebaikan Yogyakarta yang saya ceritakan tadi pada awal kemerdekaan. Baik, terima kasih Pak SBY. Nanti selanjutnya di segmen berikutnya kita juga akan mendengarkan pandangan Pak SBY terkait dinamika politik akhir-akhir ini. Tetap bersama kami. Ya, berbicara mengenai karir Pak SBY ini sangat panjang, ada mulai dari karir militer, politik begitu ya. Tapi sebetulnya yang ingin saya ketahui dan juga masyarakat mungkin ingin juga mendengarkan langsung dari Pak SBY. Dari perjalanan karir dan militer Pak SBY ini, militer dan juga politik, siapa sih sebetulnya sosok yang paling menginspirasi di balik ini semua? Saya tidak punya satu orang yang betul-betul menjadi role model, tetapi ada sejumlah orang, sejumlah tokoh yang banyak menginspirasi saya, yang banyak saya timba kelebihan-kelebihan dari tokoh itu. Di bidang militer misalnya Mbak Dewi, ayah saya seorang letnan, pejuang kemerdekaan, letnan bukan jenderal, tetapi sangat menginspirasi saya bagaimana perjuangan membela tanah air dan siap mengorbankan apa saja. Itu dari ayah saya. Yang kedua mertua saya, Bapak Sarwo Edi Wibowo, itu juga kepada saya memberikan nilai-nilai bagaimana menjadi tentara modern. Waktu itu menjadi gubernur Akmil dan saya salah satu tarunanya selama 4 tahun diasuh oleh beliau. Kemudian menjadi mertua saya. Itu juga banyak menginspirasi. Dalam perjalanan karier saya ada sejumlah senior ya, yang membimbing saya, yang memelonco saya, tapi sekaligus mendidik saya. 3 yang harus saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, Jenderal Edi Sudrajat, saya kira banyak yang tahu, Jenderal Faisal Tanjung, dan Jenderal Wismoyo Aris Munandar. Beliaulah yang menggembleng saya, mengasih pekerjaan yang luar biasa beratnya dengan tujuan supaya saya jadi orang, jadi perwira yang sukses. Itu terus terang bagi saya memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada saya untuk fight dan sukses di dunia kemiliteran. Dan seterusnya, kalau di bidang politik Mbak Dewi, saya kagum pada Bung Karno, pandangan-pandangannya yang luar biasa pada zamannya. Saya juga respect pada Pak Harto, membangun ekonomi dalam periode yang tidak mudah, dan tentu pemimpin-pemimpin lain baik Indonesia maupun di luar negeri. Itulah yang barangkali berpengaruh kepada saya gitu, sehingga saya mendapatkan banyak
bekal banyak inspirasi dari tokoh-tokoh itu. Sampai pada titik ini kita semua ketahui bahwa kedua putra Pak SBY sendiri juga terjun ke dunia politik. Kami penasaran Pak, adakah perlakuan atau dorongan khusus yang Pak SBY berikan kepada kedua putra Bapak sampai akhirnya terjun ke dunia politik begitu? Saya dan Ibu Ani waktu itu tidak pernah memaksa baik kepada putra pertama saya Agus Harimurti Yudhoyono maupun yang kedua Edi Baskoro Yudhoyono untuk menjadi apa. Karena bisa salah. Kalau orang tua ingin A ternyata tidak cocok dengan pikiran dan hatinya, malah tidak sukses. Oleh karena itu saya berikan kesempatan, silahkan, tapi baik tolong sampaikan pada kami orang tua, karena kita akan memberikan blessing, memberikan doa, dan paling tidak membantu supaya dia sukses. Jadi waktu AHY dulu ingin masuk dunia militer, sudah saya katakan sudah siap menjadi militer, risikonya ini, konsekuensinya ini, tantangannya ini. Kalau mantap silahkan, masuklah dunia militer. Kemudian yang kedua si Edi Baskoro pulang dari Australia, setelah belajar di Curtin University, dia juga menanyakan kalau menjadi politisi seperti apa? Sama, politisi itu seperti ini, risikonya seperti ini, tantangannya seperti ini. Sering tidak mudah menjadi politisi. Nah, kalau sudah mantap silahkan. Saya tidak melarang dan tidak menyuruh. Akhirnya dia ke situ. Artinya Mbak Dewi, ini cara saya dengan istri dulu memperlakukan ataupun bagaimana berbicara dengan anak. Dia sendiri yang mengambil keputusan. Dan karena mengambil keputusan sendiri, dia siap dengan apa yang akan terjadi di hari esok. Tantangan-tantangannya. Ternyata bagus, saya tidak punya beban, yang bersangkutan juga tidak punya beban. Tentu orang tua mendoakan yang baik-baik. Orang tua juga memberikan pandangan dan nasihat untuk sukses mereka. Nah, sejarah menentukan akhirnya AHY pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia politik. Ya, saya tentu berharap sekarang ini supaya dengan segala tantangan yang dia hadapi, diuji, dicoba oleh Allah, itu bisa membuat dia seorang pemimpin yang tegar, dan kalau tegar suatu saat barangkali ada peluang yang baik di masa depannya. Saya melihatnya begitu. Baik, politik santun dan tidak kotor ini adalah nilai-nilai yang selalu Pak SBY tanamkan kepada kader-kader politiknya. Melihat dinamika politik yang terjadi saat ini Pak, apalagi menjelang pemilu dan pilpres yang akan kita sama-sama lakukan bulan depan begitu ya, seperti apa Pak SBY melihatnya? Iya, saya menganjurkan kepada junior-junior saya, berpolitik itu bisa bermacam-macam caranya. Ada yang bilang segala cara dihalalkan, semua cara dibenarkan. Saya tidak setuju. Banyak cara yang baik kok. Politik itu tidak selalu harus seperti itu. Baik yang kita lakukan pun bisa mencapai tujuan. Nah, kami tidak berubah, keras pada idealisme meskipun lentur dalam perjuangan. Itu prinsip berpolitik yang saya anut dan alhamdulillah juga diikuti oleh junior-junior saya. Nah, kalau dikaitkan dengan situasi sekarang ini kan election, pemilu. Kampanye pemilu memang seperti ini ya, kadang-kadang keras, sering-sering berhadapan-hadapannya itu sangat diametral dan ya keras begitu. Cuma saya berharap ya dalam suasana seperti ini para kandidat, para politisi, pemimpin partai-partai politik boleh keras dalam kompetisi, tapi jangan melebihi batas. Don't cross the line. Karena kalau sudah melampaui batas, saya khawatir mungkin para elitnya, para kandidatnya atau calon-calon presiden, wakil presiden bisa akhirnya membatasi diri. Tapi kalau itu mengalir ke masyarakat, para pendukungnya, para konstituennya, ke akar rumput, masalahnya bisa berbeda. Kita ingin pemilu ini kan berjalan secara damai, begitu. Jangan sampai ada kekerasan yang tidak diperlukan karena akan mencoreng perjalanan demokrasi kita. Jadi pengamatan saya, kesimpulannya, ya saya paham kompetisi memang begini, tetapi tetaplah ada batasnya. Dan pastikan betul berjalan dengan damai pemilu sekarang ini. Dan ingat, bawahan ataupun konstituen masyarakat melihat pemimpinnya, melihat kandidatnya. Kalau mereka lupa daratan misalnya, itu berbahaya.
Tapi saya masih punya optimisme pada saatnya mereka akan sadar diri dan tidak akan melampaui batas. Ya. Sebagai salah satu kegiatan dalam tahapan kampanye saat ini adalah debat Capres dan Cawapres ya Pak SBY, yang sudah berlangsung sampai saat ini. Pak SBY, saya yakin mengikuti. Seperti apa pendapat Anda melihat? Ya, debat Capres atau Cawapres itu penting karena rakyat ingin memilih pemimpin barunya, presiden dan wakil presiden yang mereka anggap paling siap, paling cocok, paling mampu untuk memimpin kita semua 5 tahun mendatang. Nah, debat adalah salah satu wahana panggung membuat rakyat mengerti. Misalkan Capres A, kalau nanti menjadi presiden, apa yang hendak dilakukan? Solusinya seperti apa? Kebijakannya seperti apa? Itulah yang harus muncul dalam debat itu. KPU juga harus begitu, panelisnya begitu, moderatornya begitu, sehingga rakyat selama mungkin 1-2 jam itu dapat banyak. Kalau rakyat tidak dapat banyak, saya khawatir tidak punya pengetahuan bedanya apa Capres A, Capres B, sama Capres C kalau memimpin Indonesia nanti. Nah, kalau jelas bagi masyarakat, maka mereka akan dengan sepenuh hati, tidak ragu-ragu, saya pilih Capres ini atau Capres yang satunya lagi. Itu hak rakyat. Jadi kalau saya boleh bersaran ya, tolonglah dibikin seperti itu debat Capres itu. Supaya rakyat, istilah saya, tidak seperti memilih kucing dalam karung. Dia sadar betul mengapa memilih pemimpin A, karena dia yakini ini yang paling realistik. Tidak muluk-muluk, tapi ada konsep, ada solusi. Nah begitu, itu pandangan saya. Baik, harapan Pak SBY terhadap berlangsungnya nanti pemilu dan pilpres, baik bagi peserta pemilu maupun juga bagi warga masyarakat Indonesia, Pak. Pertama-tama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pemilu ini mesti berjalan secara aman dan damai. Itu yang paling penting. Negara demokrasi yang matang, pemilunya begitu. Tidak ricuh, apalagi terjadi guncangan dalam dunia politik, sosial maupun keamanan. Yang kedua, pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Fair and free and democratic. Itu amanah konstitusi, amanah undang-undang dasar, dan itu juga nilai-nilai demokrasi. Jadi menurut saya harus seperti itu pelaksanaannya nanti, dan sebelum pemungutan suara bulan depan, tanggal 14 Februari, masih ada, agar sekali lagi himbauan saya, para kandidat, baik Capres-Cawapres maupun partai-partai politik yang sedang berkompetisi, itu bisa menyampaikan apa yang hendak dilakukan nanti. Kalau mereka mendapatkan amanah memimpin Indonesia, kalau Capres dan Cawapres, kalau partai politik misalkan dalam dunia parlemen, di DPR RI atau DPRD, ataupun di tempat-tempat eksekutif yang lain, itu harus muncul dalam pemilu ini sehingga harapan kita, harapan rakyat, pemilunya damai, muncul pemimpin baru, wakil-wakil rakyat baru yang amanah, yang mencintai rakyat dan punya konsep dan punya solusi untuk masa depan. Oke, secara mendetail lagi Pak, apa yang Indonesia dan juga rakyat Indonesia khususnya butuhkan saat ini? Sosok pemimpin yang seperti apa sih Pak yang perlu ada saat ini? Pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya visi, mengerti misinya, dan punya solusi. Pemimpin yang ketika nanti memimpin kita semua, mencintai kita semua, mengayomi kita semua, sehingga ya menjadi pemimpin kita. Mengayomi baik yang memilih yang bersangkutan maupun yang tidak memilih. Karena etika politiknya begitu. Dan pemimpin yang betul-betul cakap dan mampu membawa kita dalam dunia yang penuh dengan gejolak sekarang ini, dengan mimpi-mimpi besar Indonesia ingin menjadi negara maju di abad ini, dan insya Allah 2045 Indonesia menjadi strong country, ekonominya, demokrasinya maupun peradabannya. Baik, pertanyaan terakhir ini cukup santai, kita berandai-andai ya Pak ya. Jika pemilu Pilpres ini sudah berlangsung, ketika nanti mungkin Mas AHY ditawari sebuah posisi, kalau menurut Pak SBY sendiri, pos menteri mana yang cocok untuk Mas AHY? Orang tua seperti saya tentu mendoakan yang terbaik bagi negara ini, bagi pemerintahan, bagi presiden mendatang, dan bagi AHY. Kalau misalnya, karena kami mengusung Pak Prabowo ya untuk menjadi pemimpin nanti, kalau Pak Prabowo yang terpilih
kemudian ingin mengajak AHY menawari, terpulang pada beliau. AHY prajurit. Dia mengerti prajurit itu melaksanakan apa saja misi, tugas yang diberikan kepadanya. Saya kira begitu, ya ini doa orang tua, harapan orang tua. Begitu Mbak Dewi ya. Baik, sehat selalu Pak SBY. Terima kasih. Sehingga pemikirannya, sumbangsihnya masih terus bisa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah berbincang dengan kami, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akhiri bincang hari ini. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.